Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita bisa kembali bertemu dalam meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita. Tentu atas kesempatan dan kesehatan yang menjadi nikmat untuk kita, maka kita kemudian berupaya untuk tetap menemukan solusi. Seperti hari ini kita masih dalam pandemi, sehingga kita berupaya untuk terselenggaranya sistem pendidikan khususnya di Fakultas Hukum UMI. Olehnya sistem daring ini kita laksanakan. Harapannya sama-sama tetap menjaga untuk kita dapat terus mengembangkan sebagai pengemban studi ilmu hukum dan sebagai penstudi ilmu hukum. Olehnya, tanpa adanya kesempatan dan kesehatan seperti yang kita rasakan saat ini, maka tentu hal-hal seperti ini kita sulit untuk selenggarakan. Salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan pengikut-pengikutnya. Rasulullah dengan para sahabat serta keluarganya telah berupaya untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya manusia berperilaku di muka bumi ini. Olehnya kita bersyukur hadirnya beliau sebagai utusan Allah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kemudian kita bisa menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah, nikmat-nikmatnya, dan berupaya untuk menghindari siksa di kemudian di hari kemudian nanti. Baiklah, hari ini kita kemudian masuk di materi selanjutnya dalam hukum agraria. Perlu saya jadikan sebuah pengantar dalam video ini supaya kita kemudian sama-sama bisa mengembangkan isi dari materi ini. Saya tidak sendirian, saya juga dibantu oleh kalian sebagai peserta didik untuk memberikan saya sebuah pemahaman yang baru, sebuah pengertian yang baru dari feedback Anda, dari pemaparan pernyataan-pernyataan Anda, baik itu dalam bentuk tugas maupun diskusi-diskusi Anda, supaya ini bisa kami jadikan bahan evaluasi, khususnya saya sendiri juga, untuk terus mengembangkan kemampuan. Para peserta didik yang saya hormati, materi kali ini adalah hak-hak dalam penguasaan atas tanah, terhadap tanah, hak-hak dalam penguasaan terhadap tanah. Baik, jadi ada hak atas tanah ini. Hak atas tanah ini atas dasar hak menguasai negara. Jadi hak atas dasar atas dasar hak menguasai negara ini, negara kemudian dapat memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum.
menguasai negara ini ya adalah bentuk kita memberikan kepercayaan kepada negara untuk mengelola, mengatur bumi, air, kekayaan alam dan ruang angkasa ya yang ada di wilayah negara Indonesia. Supaya semuanya sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Di mana zaman sebelumnya ketika kita masih di pemerintah kolonial masih berkuasa, kita tidak mendapatkan kesempatan itu dan kita tidak pernah memberikan hak menguasai negara tersebut kepada kolonial. Karena memang kita menganggap bahwa mereka dalam konsep kolonial tersebut, mereka menjalankan pemerintahan di Indonesia, menguasai tanah-tanah yang ada di Indonesia. Mereka tidak memberikan sebuah kesempatan untuk kita bisa hidup lebih layak. Ya. Terkait lebih layak itu bisa dikaji secara mendalam ya. Seperti halnya bagaimana kemudian kita mendapatkan kesejahteraan, kita mendapatkan status atau kesetaraan dengan masyarakat lainnya. Ya. Tidak ada yang berkembang dalam masyarakat Indonesia ketika pemerintahan kolonial itu sedang memerintah di Indonesia. Olehnya setelah kita merdeka dibentuklah sebuah undang-undang pokok agraria yang kemudian memperlihatkan bahwa adanya asas hak menguasai negara. Negara cukup mengatur, mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalam, yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebesar-besarnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ini orientasinya. Ya. Jadi orientasi inilah yang kemudian negara mengatur bagaimana kemudian perorangan atau badan hukum dapat memiliki hak atas tanah. Ya. Coba Anda pelajari di video sebelumnya bagaimana kemudian sejarah bangsa ini ya terkait hukum agraria. Apa tujuan dan bagaimana sumber-sumber hukumnya. Ada di video pengantar sebelumnya. Nah, hak atas tanah ini adalah hak yang memberi wewenang kepada yang empu hak, ya, yang empunya hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Jadi atas dasar hak menguasai negara, negara kemudian memberikan wewenang kepada yang punya hak, yang mempunyai hak. Jadi negara menentukan siapa yang kemudian dapat memiliki sebidang tanah. Gitu. Setelah itu negara kemudian memberikan kewenangan. Setelah ia berikan sebidang tanah, ia memberikan kewenangan untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Ya. Dia kemudian memiliki kebebasan di dalam situ. Namun kebebasan ini terbatas. Terbatasnya mungkin Anda perlu mencermati ya pasal 6 yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya. Nah, hak atas tanah. Hak atas tanah ini sebagai lembaga hukum ya,
Ada dua jenis ya hak atas tanah sebagai lembaga hukum. Ketika tanah ini tidak dihubungkan dengan subjek. Jadi sebagai lembaga hukum, hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan antara tanah dan orang atau badan hukum. Belum dihubungkan. Jadi belum dihubungkan kepada orang, tanah ini belum dihubungkan kepada orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang hak. Ya. Nah, yang kedua, hak atas tanah ini sebagai hubungan hukum konkret. Jadi yang pertama sebagai lembaga hukum, ketika bidang tanah belum berhubungan dengan subjek. Kalau saya sudah berbicara subjek, berarti kita berpikir subjek hukum, baik itu orang maupun badan hukum. Yang pertama itu ya, sebagai lembaga hukum. Yang kedua sebagai hubungan hukum konkret. Jadi setelah ia dihubungkan bidang tanah dengan subjek. Jadi ada status hukum, ada kedudukan hukum. Ya. Ada status hukum yang dimiliki ya seorang subjek hukum. Ia telah memiliki hak atas tanah. Setelah dia dihubungkan. Jadi setelah dia dihubungkan, maka terjadilah hubungan hukum yang konkret. Nah, hak atas tanah ini berisi apa saja sih sebenarnya? Jadi perlu kita ingat bahwa hak atas tanah ini berisi yang pertama adanya kewenangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, adanya kewenangan. Tadi saya sampaikan bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak. Jadi hak atas tanah ini berisikan wewenang. Jadi menggunakan tanah dan tubuh bumi, ya, air, ruang angkasa sepanjang untuk kepentingan penggunaan hak. Sepanjang untuk kepentingan penggunaan hak. Hal ini perlu digarisbawahi. Kepentingan penggunaan hak itu sejauh mana sih? Ya. Jadi ketika kita menggunakan tanah, kekayaan baik itu yang terkandung di dalamnya ya, bumi, air, ruang angkasa, itu termasuk ya dalam arti luas ya. Kalau kita berbicara dalam arti sempit, hukum agraria ya tanah saja. Tapi kalau arti luas ya dia mencakup baraka, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam penggunaan tanah ini dibatasi sepanjang untuk kepentingan penggunaan hak. Tidak boleh berlebihan. Kalau ia kemudian diberikan hak tertentu, maka ada batasan-batasannya. Nanti kita saya jelaskan di kesempatan berikutnya ya, setelah ini. Setelah ada wewenang yang diberikan dari hak atas tanah, ada pula larangan ya. Larangannya apa sih? Jadi penggunaan wewenang tidak boleh merugikan pihak lain. Ada pembatasan wewenang yang terletak pada sifatnya hak, sifat haknya ya. Misalnya hak guna bangunan tidak boleh untuk pertanian, misalnya seperti itu. Ya, jadi inilah yang saya katakan dalam wewenang itu sepanjang untuk kepentingan penggunaan hak. Ya. Jadi kalau ada hak guna bangunan tidak boleh digunakan sebagaimana yang telah diberikan hak ya, sebagaimana pemerintah telah memberikan hak kepada empunya ya. Ada juga kewajiban di dalamnya. Jadi ada 3 ya hak atas tanah itu
Ya, yang pertama adalah wewenang, yang kedua adalah larangan yang berisi tidak boleh merugikan pihak lain, yang ketiga adalah kewajiban. Kewajiban ini mempergunakan tanah sesuai dengan keadaannya, sifat dan tujuan pemberian haknya. Ya. Selain itu dia wajib untuk memelihara tanah. Ya. Jadi itu kewajibannya, dia wajib untuk memelihara tanah. Nah, kenapa sampai wajib memelihara tanah? Kembali merujuk pada pasal 6 untuk kepentingan ya sosial. Nah, berikutnya macam-macam hak atas tanah seperti yang saya katakan tadi, bahwa menggunakan tanah dalam wewenang itu ya, menggunakan tanah dalam wewenang itu sepanjang untuk kepentingan penggunaan hak. Nah, penggunaan hak itu terdiri dari macam-macam hak atas tanah. Ada hak milik, ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, ya. Dan hak-hak lain yang bersifat sementara. Baik, kita kaji dulu satu persatu. Yang pertama, macam-macam hak atas tanah. Ada hak milik yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, terlihat di pasal 20 ya. Mulai di pasal 20 hingga ke pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Pasal 6 ini untuk kepentingan sosial. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Jadi unsur di situ ada secara turun-temurun, terkuat, terpenuh, dapat beralih dan dapat dialihkan. Ada 5 hal yang perlu Anda cermati di sini dalam hak milik. Terkuat, terpenuh, turun-temurun, dapat beralih dan dapat dialihkan. Jadi turun-temurun ini dapat diteruskan kepada ahli waris hak milik ini. Terkuat ini adalah jangka waktunya yang tidak terbatas. Dia tidak memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Makanya dia dapat diwariskan kepada ahli waris dan dia kemudian didaftarkan. Terpenuh ini dia punya wewenang yang paling luas. Dia memiliki induk dari hak-hak lain, misalnya hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan lain-lain. Jadi peruntukannya sebenarnya nggak terbatas, ya. Nah, tapi ingat bahwa fungsi sosial terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya, pasal 6. Nanti Anda kaitkan hal itu. Jadi subjek dalam hak milik ini adalah warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu subjeknya ya. Bank pemerintah contohnya, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan, ya, badan sosial. Kita sudah mengerti bahwa dalam agraria ini yang kita pahami bahwa ada unsur-unsur di dalam agraria ini yang perlu kita terus ingat, bahwa tanah itu berfungsi sebagai wisma, sebagai karya, sebagai marga, ya, sebagai suka dan sebagai penyempurna. Olehnya
seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, video pengantar sebelumnya, Wisma ini tempat tinggal, ya, sebagai marga ini untuk fasilitas umum, ya. Ya. Karya ini untuk tempat orang mencari pekerjaan. Makanya di situ ada bank pemerintah misalnya, atau lembaga pemerintah didirikan di atas tanah tersebut, ya, sehingga orang bisa mendapatkan pekerjaan, ya. Itulah karya, ya. Ada badan keagamaan juga yang bisa didirikan di atas tanah, misalnya di situ ada tempat ibadah, ini sebagai penyempurna, ya. Tempat hiburan, ya, untuk suka, ya. Jadi subjek dalam hak milik adalah warga negara Indonesia tunggal, ya, dan badan hukum tertentu. Diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa mereka yang melepaskan kewarganegaraan Indonesia harus segera menyerahkan tanahnya paling lambat 1 tahun. Dan peralihan-peralihan, ya, yang sebelumnya menjadi hak kolonial, ya, harus dikembalikan menjadi tanah negara. Itu Anda bisa dapat melihat ketentuannya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, bagaimana kemudian bisa hapusnya hak milik nih? Tadi kita berbicara terkait hak milik, ya, yang terkuat, ya, dia memiliki waktu yang tak terbatas dan didaftarkan. Tapi ternyata ia bisa terhapus, ya. Jadi dia terhapus karena tanahnya jatuh pada negara, ya. Jatuh pada negara karena adanya pencabutan hak. Dicabut oleh negara karena adanya pencabutan hak, ya. Tanahnya jatuh pada negara karena adanya pencabutan hak. Ini berarti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ia dapat beralih dan dapat dialihkan. Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria ayat 2. Adanya pencabutan hak, misalnya tanah itu untuk kepentingan umum, ya, dicabut haknya, dilakukan ganti rugi, ya, supaya orang pindah ke tempat lain untuk mendapatkan 5 fungsi tanah tadi, salah satu dari 5 fungsi tanah tadi. Ada, ya, ada Wisma, Karya, Harga Suka, dan Penyempurna tersebut. Ada pula jatuh pada negara karena penyerahan secara sukarela. Saya pernah melihat situasi ketika dulu dalam kota ini, misalnya di kota Makassar, ada jalanan masih kecil. Ketika diperlebar karena debit kendaraan yang sudah mulai membanyak, maka ada kemudian yang melakukan penyerahan secara sukarela, ya, lahannya untuk digunakan jalanan. Jadi terhapus hak miliknya ketika ia melakukan penyerahan secara sukarela. Hapusnya hak milik juga bisa terjadi tanahnya jatuh pada negara ketika tanah tersebut diterlantarkan, ya, atau tanahnya kemudian musnah, ya. Bagaimana sih sebenarnya musnah, gitu, ya, tanahnya musnah, gitu, ya. Inilah yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan agar tanah tidak musnah. Kejadian waktu Aceh, ya, melurantakan karena musibah tsunami membuat tanah musnah. Kejadian waktu di Palu, waktu likuifaksi juga membuat tanah ini musnah.
tidak jelas lagi batas-batasnya, tidak jelas lagi di mana wilayahnya. Likuifaksi di Sulawesi Tengah waktu itu memperlihatkan bahwa ada lokasi yang tidak layak lagi untuk dijadikan pemukiman misalnya, atau wisma ya, wisma tempat orang, tempat tinggal, tempat orang mendiami suatu tempat ya. Jadi ini ada terhapusnya hak milik karena ada beberapa hal yang tadi ya. Ada pencabutan hak, penyerahan secara sukarela, diterlantarkan ya, bahkan tanahnya musnah. Nah, di antara jenis-jenis hak atas tanah ada hak milik. Ini menjadi tugas kalian untuk memahami apa itu hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan sebagainya. Ya. Nanti kita lanjut pada materi untuk saya memaparkan sedikit pengantar tentang hak-hak yang bersifat sementara. Ya. Bagaimana alasannya dan apa yang perlu kita pelajari setelahnya. Ini adalah contoh tadi saya berikan kepada peserta didik adanya hak milik ya. Hak milik itu memiliki subjek, ada ada pengertiannya, ada juga hapusnya hak milik ya. Sehingga saya mengharapkan peserta didik sekalian kemudian memberikan atau mencari pemahaman tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan lain-lain ya. Saya berikan petunjuknya di Spada ya, untuk apa yang perlu Anda pelajari, apa yang perlu Anda kuasai. Harapan saya adalah Anda mampu menjelaskan, memahami, menjelaskan terkait hak-hak yang diatur dalam hukum agraria. Terima kasih telah menyimak video pengantar ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.